Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Lastris Corner. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer. Nah, materi ini masih merupakan materi dari sistem regulasi ya. Jadi ini lanjutan dari materi sistem regulasi. Nah, silahkan disimak ya, tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, untuk sistem saraf perifer ini terbagi menjadi dua ya. Yang pertama itu adalah sistem saraf sensori somatik yang terbagi lagi menjadi dua, yaitu sistem saraf kranial dan sistem saraf spinal. Nah, untuk sistem saraf kranial ini dari kata kranium ya, jadi otak, jadi tengkorak. Jadi sistem saraf kranial ini adalah merupakan sistem saraf yang keluar dari saraf-saraf yang ada di otak. Spinal ini tulang belakang medula spinalis, jadi yaitu saraf-saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang. Kemudian yang kedua adalah sistem saraf otonom. Ini terbagi juga menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatik dan yang kedua adalah sistem saraf parasimpatik. Untuk sistem saraf otonom yaitu saraf simpatik dan parasimpatik ini cara kerjanya berlawanan, antagonis ya. Jadi kalau misalnya simpatik ini kebanyakan memacu kerja organ, maka saraf parasimpatik ini akan memperlambat atau menurunkan kerja organ. Contoh ya, saraf simpatik itu memperbesar pupil, maka parasimpatik itu dia akan berfungsi untuk mengecilkan pupil. Nah, itu yang disebut dengan antagonis. Oke. Kemudian di sini yang pertama ya mengenai sistem saraf sensori somatik. Sistem saraf sensori somatik ini tadi dia terdiri atas pasangan saraf kranial dan saraf spinal. Jadi untuk saraf kranial dia itu keluar dari otak ya. Jadi dia keluar dari sini. Untuk pasangan saraf spinal ini yang ada di gambar. Jadi semua yang berwarna kuning yang keluar dari sumsum tulang belakang ini, yang ini ya, yang samping-samping ya, ini yang disebut dengan sistem saraf spinal. Nah, sistem saraf spinal ini jumlahnya 31 pasang, sedangkan untuk sistem saraf kranial ini jumlahnya 12 pasang. Nah, untuk sistem saraf sensori somatik, ini tadi penjelasannya ya, 31 pasang saraf spinal. Ini bisa terdiri dari serabut motorik, serabut sensorik, kemudian dia menyebar pada ekstremitas. Ekstremitas itu adalah alat gerak dan pada dinding tubuh. Kemudian untuk saraf kranial itu jumlahnya 12 pasang. Ini terdiri dari serabut motorik saja atau serabut sensorik saja atau campuran keduanya. Dia ini menyebar di daerah leher dan kepala. Jadi karena dia ini keluar dari otak, daerah sebarannya itu hanya sekitar leher dan kepala. Sedangkan spinal ini keluar dari sumsum tulang belakang, ini daerah jelajahnya atau daerah yang dipengaruhi itu adalah alat gerak dan dinding tubuh. Nah, kemudian di sini untuk saraf spinal ya. Untuk saraf spinal ini merupakan saraf yang berasal atau saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang. Jadi spinal itu dari kata medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Jadi semua ini yang di sini ya, ini adalah sumsum tulang belakang. Saraf-saraf yang keluar dari sini mulai dari saraf serviks, saraf yang keluar dari thoracalis, dari lumbar, dari sakral. Semuanya ini merupakan saraf spinal. Jadi saraf-saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang. Masing-masing mempunyai pengaruh yang berbeda pada anggota tubuh. Nah, di sini gambarnya bisa diperhatikan di sini ya. Jumlahnya ini ada 31 pasang terdapat di dalam sumsum tulang belakang. Nah, kalau diperhatikan pada gambar bisa diperhatikan di sini ya. Mulai dari C1, C2 sampai S5. C1 ini artinya cervix. Jadi ini adalah bagian leher ya. Bagian leher, kemudian thoracalis ini punggung, kemudian lumbar. Ini L ya, singkatnya L. Lumbar ini adalah pinggang. Cervix ini kelangkang. Nah, ini yang cervix warna ungu artinya dia mempengaruhi tubuh yang berwarna ungu di sini, gambar warna ungu. Ya, jadi ini maksud dari gambar ya.
yang berwarna kuning thoracalis, warna hijau maksud saya ya, ini yang di daerah yang dipengaruhi ya. Nah ini semua yang berwarna hijau, mulai dari T2 sampai T12 di sini ini dipengaruhi di bagian ini. Kemudian daerah lumbar, yang keluar dari daerah lumbar, saraf yang keluar dari daerah pinggang, yang dipengaruhi itu ekstremitas bawah atau alat gerak bawah, yang ini betis ke bawah paha. Kemudian yang berwarna merah ya, sakral, saraf-saraf yang keluar dari tulang sakral ini yang dipengaruhi ya, organ kelamin. Nah dari warna-warna ini jadi bisa dilihat di sini C1 yang dipengaruhi yang mana ya, yang ini ya, yang berwarna ungu. Nah inilah jumlah dari saraf kranial, itu jumlahnya sekitar 31 pasang. Ini mempengaruhi alat gerak, entah itu alat gerak bagian atas ataupun alat gerak bagian bawah. Selain itu organ lain atau dinding tubuh yang ada di sini ya, ini juga dipengaruhi oleh saraf spinal. Oke, lanjut ya. Kemudian di sini untuk masih saraf spinal ya, jadi semua saraf sensorik yang masuk ke dalam sumsum tulang belakang itu masuk melalui akar dorsal atau sayap dorsal, dan dendritnya berasal dari reseptor. Nah bisa dilihat di sini, ini disebut sayap dorsal, ini disebut dengan sayap ventral. Jadi saraf ini ada tanda panah masuk ya, artinya saraf-saraf sensorik yang masuk ke sumsum tulang belakang itu melalui bagian ini ya. Jadi di sini dia masuk melalui bagian dorsal atau sayap dorsal, dan dia akan keluar melalui bagian sayap ventral. Jadi semua saraf motorik yang keluar dari sumsum tulang belakang itu akan melalui sayap ventral, dan semua neuritnya akan menuju efektor ya. Jadi ini berasal dari reseptor dalam artian seperti ini ya, apabila ada rangsangan maka dia akan masuk lewat ini. Oke, tunggu ya. Jadi jika ada rangsangan maka akan masuk lewat bagian ini ya, masuk di sini itu melalui sayap dorsal, diolah di sini di sumsum tulang belakang ini untuk gerakan refleks. Setelah ada hasil pengolahan maka selanjutnya yang bertindak adalah saraf motorik atau neuron motorik. Dia akan keluar di sini melalui sayap ventral, kemudian ini menuju ke efektor. Jadi kalau ini tadi berasal dari reseptor, yang ini menuju ke efektor. Nah, itu maksud ya, itu maksud dari gambar ini. Nah kemudian saya masuk ke saraf kranial. Saraf kranial ini adalah saraf-saraf yang keluar dari otak. Nah bisa dilihat di sini ya. Jadi seperti dijelaskan di materi sebelumnya bahwa kita mempunyai dua macam sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Jadi otak ini, dari otak ini ada banyak lagi saraf yang keluar. Nah semua saraf yang keluar dari otak dan diatur langsung dari otak itu adalah saraf kranial. Sedangkan saraf-saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang itu disebut dengan saraf spinal. Nah, untuk saraf kranial ini ada 12 pasang jumlahnya. Bisa dilihat di sini ya, mulai dari saraf yang pertama itu disebut dengan olfactorius. Ini ya. Ini olfactorius, jumlahnya sepasang, jadi ini ya 1 2. Ini dia mempengaruhi sensasi penciuman. Dalam artian di sini semua masalah penciuman itu akan dikirim melalui saraf ini. Ya, jadi saraf ini yang akan menerima dan yang akan mengolah nantinya. Dia ini terdiri atas serabut saraf sensorik. Jadi ini fungsinya yang menerima dan menghantarkan impuls pada sensasi penciuman. Jadi semua rangsangan yang diterima oleh hidung berupa zat kimia yang menguap itu akan diterima oleh saraf olfactorius di bagian otak. Posisinya bisa dilihat ya. Ini berada di bagian otak depan. Kemudian yang kedua, saraf optikus. Optikus ini berfungsi sebagai transmisi impuls dari dan ke retina mata optik. Jadi optik itu artinya dia berhubungan dengan mata. Ini yang warna hijau ya. Ini juga jumlahnya sepasang. Ini disebut saraf optikus. Dia mentransmisi impuls dari dan ke retina mata. Jadi berhubungan lagi dengan indera penglihatan. Kemudian yang ketiga itu adalah saraf oculomotorius. Ini ya,
yang berwarna kuning, kemudian troklear yang saraf nomor 4, yang ini troklear yang berwarna pink, kemudian abdusen saraf nomor 6, yang ini ya, yang berwarna pink. Jadi yang ini dengan yang ini masing-masing jumlahnya sepasang. Ini terdiri dari serabut saraf motorik. Dia ini fungsinya untuk mensuplai otot ekstrinsik mata. Jadi masih berhubungan dengan organ penglihatan ya, atau mata. Nah, kemudian yang di sini saraf fungsi lain lagi untuk saraf okulomatoris, itu saraf nomor 3. Dia mensuplai serabut otonom, otot siliaris ekstrinsik, dan otot sphincter iris. Jadi semuanya berhubungan dengan masalah penglihatan. Jadi kalau dilihat memang posisinya ini berada di bagian belakang ya, karena ini bagian ini kan otak kecil. Ini bagian daerah ini adalah occipitalis. Jadi artinya dia memang berhubungan dengan masalah penglihatan. Oke, selanjutnya di sini untuk saraf nomor 5 disebut dengan trigeminalis. Yang ini yang berwarna biru ya, ini jumlahnya ada 2. Ini merupakan saraf kranial terbesar. Jadi kalau dilihat dari gambar memang dia yang paling besar ya. Ini yang warna biru. Dia ini terdiri atas serabut campuran antara neuron sensorik dengan neuron motorik. Kemudian saraf yang ketujuh fasial. Fasial ini artinya berhubungan dengan wajah. Ya, jadi serabut yang terdiri atas serabut motorik dan sensorik. Dia mempersarafi otot wajah, kelenjar ludah, dan lakrimal. Jadi semua yang ada di sekitar wajah ini diatur oleh saraf fasial. Ini yang berwarna hijau ya, yang ini. Oke, kemudian selanjutnya saraf nomor 8 vestibulococlear yang ini, yang berwarna pink. Ini ya, yang berwarna pink. Ini saraf sensorik yang terdistribusi atau tersebar di daerah telinga dalam, dan dia mempersarafi pendengaran dan keseimbangan. Jadi dia mempersarafi ini indera pendengaran dan indera keseimbangan yang ada di telinga. Kemudian saraf nomor 9 yaitu glossopharyngeal. Glossopharyngeal ini merupakan saraf campuran juga ya, antara serabut saraf motorik dan serabut saraf sensorik. Dia berfungsi untuk mempersarafi lidah dan pharynx. Kemudian selanjutnya di sini saraf nomor 10 yaitu vagus. Nah, ini merupakan saraf yang daerah jelajahnya luas. Dalam artian dia bukan hanya di sekitar kepala saja, tapi dia bisa sampai ke daerah dada. Ya, jadi dia mensuplai pharynx ini ya. Jadi dia sampai ke pharynx, larynx, organ dalam di rongga leher, dada, dan abdomen. Jadi dia bisa sampai ke dada dan abdomen. Kalau saraf-saraf yang lain itu tidak ada yang sampai dada dan abdomen ya, hanya sampai daerah kepala dan leher saja. Nah, makanya vagus ini disebut dengan saraf yang daerah jelajahnya luas, karena dia sampai ke perut dan dada. Pengaruhnya ya sampai ke perut dan dada. Kemudian selanjutnya di sini saraf nomor 11. Saraf nomor 11 ini disebut dengan saraf accessorius. Ini bergabung dan terdistribusi dengan serabut vagus. Jadi dia bersama dengan serabut vagus ya, tapi tidak seluas daerah jelajahnya vagus. Kemudian saraf nomor 12 yaitu hipoglossus. Nah, saraf hipoglossus ini merupakan saraf motorik. Dia mensuplai otot intrinsik dan ekstrinsik lidah. Jadi dia berhubungan dengan indera pengecap. Oke, semoga bisa dipahami ya mengenai saraf-saraf kranial dan fungsinya. Di gambar ini sangat jelas perbedaannya ya. Ada 12 pasang, itu masing-masing mempunyai pengaruh yang berbeda. Ada yang pengaruhnya sama, tapi cara kerjanya berbeda. Nah, kemudian di sini untuk saraf kranial ini distribusinya bisa dilihat di sini ya, distribusi saraf kranial. Ini ya, ini adalah otak. Jadi ini batang otak. Ini bisa kelihatan di sini mulai dari saraf nomor 1 sampai saraf nomor 12. Jadi di sini langsung kelihatan. Itu kalau dia berwarna berwarna merah, itu adalah saraf sensorik. Ini ya, warna merah seperti ini maksud saya. Kalau dia berwarna biru itu saraf motorik. Kalau dia gabungan antara merah dan biru seperti ini, nah artinya dia ini terdiri atas saraf motorik dan sensorik.
ya. Jadi bisa dilihat di gambar di sini ya. Jadi perbedaannya bisa sangat jelas. Jadi contohnya ini adalah saraf sensorik, kalau yang ini saraf motorik. Kalau yang ini artinya gabungan antara saraf sensorik dan saraf motorik. Oke, kita lanjut ke saraf otonom. Nah, saraf otonom ini dia berfungsi untuk mengontrol kegiatan organ-organ dalam, misalnya kelenjar keringat, otot perut, pembuluh darah, dan otot dan alat-alat reproduksi. Cara kerjanya itu bersifat antagonis atau berlawanan. Ini terdiri atas dua, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Tadi di awal sudah disinggung bahwa simpatik dan parasimpatik ini cara kerjanya antagonis atau berlawanan, ya. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Saraf simpatik ini stimulasinya merangsang kerja organ atau memacu kerja organ tubuh. Kemudian yang kedua, dia berpangkal pada medula spinalis. Jadi dia ini keluar dari sumsum tulang belakang di bagian daerah dada dan pinggang, ya. Kemudian fungsinya itu mempersarafi otot jantung, otot tak sadar pembuluh darah, organ dalam, pankreas, usus dan lambung, serabut motorik, kelenjar keringat, dan otot tak sadar pada kulit. Kemudian dia mempertahankan tonus semua otot termasuk pada otot tak sadar. Nah, kemudian untuk saraf parasimpatis, dia ini stimulasinya umumnya memperlambat. Jadi makanya tadi sistemnya antagonis ya, berlawanan. Kalau simpatis memacu, maka parasimpatis dia akan memperlambat. Kemudian berpangkal pada medula oblongata. Medula oblongata ini adalah sumsum tulang lanjutan atau batang otak. Jadi kalau tadi saraf simpatis, dia itu berpangkal pada medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Nah, di sini fungsinya dia menghambat kerja organ tubuh, misalnya memperlambat denyut jantung sehingga jantung bisa kembali berdenyut dengan normal. Jadi kalau tadi simpatis mempercepat denyut jantung, maka parasimpatis akan memperlambat denyut jantung agar jantung berdetak dengan normal. Contoh yang lain misalnya mengecilkan pupil. Jadi kalau parasimpatis mengecilkan pupil, maka saraf simpatik akan memperbesar pupil. Nah, kemudian di sini bisa dilihat ya perbedaan antara saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Jadi mulai dari stimulasi, simpatik itu merangsang, sedangkan parasimpatik memperlambat, berpangkal pada sumsum tulang belakang. Kalau ini berpangkal pada medula oblongata atau sumsum tulang lanjutan, memperbesar pupil, memperkecil pupil, menghambat aliran ludah, merangsang aliran ludah, mempercepat denyut jantung, memperlambat denyut jantung, dan masih banyak yang lain ya. Yang jelas mereka ini sistem kerjanya itu saling berlawanan ya. Oke. Bisa dilihat juga di sini ya bagaimana pengaruh dari perbedaan antara saraf simpatik dan parasimpatik dari gambar. Jadi di sini kelihatan dari gambarnya, pupil parasimpatik dia membuat pupil berkontraksi. Kalau simpatis dia membuat pupil berdilatasi atau relaksasi, dan seterusnya. Bisa diperhatikan pada gambar ini ya. Ini bisa dilihat di sini perbandingannya antara saraf parasimpatik dan saraf simpatis. Oke, saya kira cuma sampai di sini untuk materi kita kali ini. Semoga adik-adik bisa memahami apa yang saya sampaikan ya. Silahkan bertanya jika ada yang kurang jelas. Semoga materi ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membantu saya mengembangkan channel ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.